Sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjaga persatuan bangsa kita, dengan saling menghormati dan bergotong royong membangun negara kita. Begitu pula dalam kehidupan beragama. Kita harus saling menjaga persatuan dan persaudaraan sesama Muslim. Jangan sampai hanya berbeda khilafiyah lantas saling mengejek, saling merendahkan. Untuk membentengi persatuan kita sesama umat Muslim, ada beberapa hal penting yang termasuk dalam hak dan kewajiban ukhuwah yang ditetapkan dalam Islam. Siapa yang melapangkan kesulitan saudaranya dari kesulitan hidup di dunia ini, Allah akan melapangkan pula orang itu dari malapetaka hari kiamat. Allah tetap akan menolong seorang hamba selama hamba itu sudi menolong saudaranya. Siapa yang menutup aib, malu, orang Islam, Allah akan menutupi aib orang itu di dunia dan akhirat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pertama, menutup aib saudara seiman. Rasa-rasanya tidak ada manusia yang terbebas dan bersih dari aib, cacat dan kekurangan diri. Setiap orang pasti punya kelemahan. Karenanya, tidak selayaknya kita menjadi bak bunyi pepatah, gajah di pelupuk mata tak tampak, namun kuman di seberang lautan tampak. Kita harus mampu menahan diri untuk tidak membuka aib saudara kita. Kita jaga kehormatan mereka. Kita tutupi kekurangan dengan saling melengkapi dan menyempurnakan. Tidak dengan mengumbar aib mereka yang dapat menimbulkan ketersinggungan hingga berujung pada permusuhan. Rasulullah bersabda, barang siapa membela kehormatan saudaranya, sesama Muslim, maka hal itu menjadi penghalang untuknya dari api neraka. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sabda Nabi berikutnya adalah kejahatan bagi seorang Muslim mempermalukan saudara Muslim lainnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, memaafkan saudara seiman. Langkah kedua ini diperlukan dalam hubungan kita sebagai makhluk sosial. Di sela interaksi sosial yang kita lakukan mungkin ada friksi dan hal-hal lain yang mengakibatkan kesalahpahaman. Tak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Karena pada dasarnya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Namun, sebaik-baik manusia yang berbuat salah adalah yang segera menyadari, meminta maaf, menerima maaf, dan bertaubat. Rasulullah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Ampunan ilahi dilimpahkan kepada setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, kecuali yang menyimpan dendam kepada saudaranya. Tentang mereka dikatakan, tunggu, 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 sampai mereka berbaikan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ketiga, melepaskan kesulitan sesama Muslim. Jika kita diminta untuk memilih antara kemudahan dan kesulitan, nyaris setiap kita lebih suka kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus. Ada rintangan dan hambatan yang membuat perjalanan hidup tidak seperti yang diharapkan. Kesulitan yang timbul terkadang membuat sebagian orang kehilangan orang-orang yang disayangi. Musibah gempa bumi dan tsunami di Palu serta Donggala adalah potret buram tentang betapa kesulitan itu dalam sekejap menghilangkan apa yang dimiliki. Rumah, kendaraan, keluarga. Bisa lenyap dalam hitungan detik. Hanya dalam sekejap semua luluh lantak. Semuanya lenyap digoncang gempa bumi, lenyap oleh hantaman tsunami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kewajiban kita sebagai sesama Muslim yang saling bersaudara,
adalah membantu mereka. Kita sisingkan lengan. Kita kenyangkan perut mereka yang lapar. Kita obati yang sakit. Kita kasihi mereka yang berduka. Kita hapus air mata kesedihan mereka. Kita bahagiakan dengan apa yang mampu kita berikan. Duka mereka adalah duka kita. Kebahagiaan mereka juga kebahagiaan kita. Rasa sakit yang tengah mereka rasakan juga rasa sakit bagi kita. Kita seharusnya tidak merasa nyaman dengan apa yang menimpa dan menindih mereka. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda, "Siapa yang melapangkan kesulitan saudaranya dari kesulitan hidup di dunia ini, Allah akan melapangkan pula orang itu dari malapetaka hari kiamat." Allah tetap akan menolong seorang hamba selama hamba itu sudi menolong saudaranya. Siapa yang menutup aib, malu, orang Islam, Allah akan menutupi aib orang itu di dunia dan akhirat. Hadis Imam Muslim, Imam Abu Daud dan Imam Turmizi. Keempat, berbaik sangka kepada sesama Muslim. Sikap baik sangka tidak berarti kita kehilangan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan seseorang. Baik sangka adalah akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Kita dianjurkan untuk berbaik sangka kepada saudara kita. Tidak mudah terjebak dalam buruk sangka yang bisa mengakibatkan gangguan dalam hubungan antara sesama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain." Surah Al-Hujurat ayat 12.